Secara warna bagus ya, kelihatan di sini ya, ada foamnya warna putih. Ini kopinya agak gelap, di bawahnya agak campuran gitu, jadi berlapis-lapis, layeringnya bagus sih. Halo, kembali lagi dengan saya Stanwon di channel Sen Concept. Kali ini kita mau membahas review tentang mesin kopi. Nah, mesin kopi kali ini yang mau saya bahas adalah ini yang sudah saya unboxing sebelumnya. Jadi ini adalah mesin kopi kapsul tipe O10 dari Oten. Nah, jadi mesin ini ada 3 pilihan warna. Semalam sudah saya ceritakan sedikit juga di bagian unboxing. Ada warna hitam, ada warna biru, dan ada juga warna hitam putih. Ya, saya ngambil yang biru. Terus dia juga ada pilihan cuma mesin kapsul doang atau sama floating susu. Ya, jadi itu harganya kalau untuk yang espresso doang itu dia 1,5 jutaan. Nah, kalau yang lengkap dengan floating susu itu selisih 600 ribu, jadi 2,1 jutaan. Ini saya ngambil ini jadi biar istri saya juga kadang misalnya saya lagi pas nggak di rumah, misalnya pengen minum cappuccino juga dia bisa langsung pakai ini. Ya, nanti saya bakal bahas cara pemakaiannya gimana, terus sama kelebihan kekurangannya dari mesin ini. Nah, untuk kapsul semalam saya ada beli juga dari Oten. Ini salah satu yang saya beli ya, 010 coffee kapsul. Ini yang assorted fruity discovery ya. Jadi ini ada beberapa pilihan rasa, ada 5 pilihan rasa. Oke, ada Flores Manggarai Blend, Arabica Blend, Fruit Candy, Rock Mango, dan Kerinci Honey. Ya, ini saya akan coba buat cappuccino. Mungkin saya bakal pilih Flores Manggarai ya. Kita coba tes dulu. Nah, jadi sebenarnya mesin ini datang dia cuma bisa menyeduh espresso dan cappuccino ya, kalau misalnya yang lengkap dengan milk frotting. Jadi dia cuma bisa menyeduh 2 jenis kopi, dan settingan preset dari factory-nya itu untuk espresso itu 50 ml ya, dan untuk cappuccino itu susunya dia bakal keluar 90 ml ya, tapi itu bisa diatur, bisa di setel, disesuaikan dengan kemauan kita. Nanti kita bakal bahas juga cara settingnya gimana. Nah, selain itu juga dia ada pilihan untuk pra-infuse ya, seperti kalau mesin-mesin espresso yang manual itu biasanya kan ada pra-infuse ya. Tapi kalau ini settingan pabriknya datang memang tidak ada pra-infuse, tapi itu bisa disetting juga. Kalau kita mau pra-infuse juga bisa. Ya, nanti kita juga bahas. Terus selain itu juga, oh ya, ini juga bisa setel suhu ya. Jadi, tapi dia suhunya memang bukan dalam bentuk derajat. Ya, jadi dia settingan awal datang dari pabrikan itu dia di suhu level 3 ya, itu ada bisa di setel turun sampai ke level 1 atau naik hingga ke maksimum level 7. Nanti kita juga bakal bahas. Itu saja yang bisa kita bahas, nanti kita bakal bahas lebih lanjut sambil kita seduh. Untuk mengatur level suhu daripada mesin kapsul ini, kita hanya bisa dilakukan saat mesin standby ya, dan posisi belum hidup. Nah, ini kita tekan dulu tombol espresso ya, ini tombol espresso, ini tombol susu ya. Ini kita tekan tombol espresso dan kita tahan. Oke, nah ini dia berkedip 2 kali. Ini artinya suhu air turun ke level 2 ya. Tekan lagi untuk tahan sampai kedua kalinya, berkedip sekali. Ini berarti artinya suhu jadi turun sampai ke level 1. Nah, kalau untuk menaikkan suhu, kita tekan dan tahan tombol susu. Oke, dia berkedip sekali, artinya dia naik 1 kali. Yang mana settingan pabrik kan itu level 3 ya. Berarti ini kalau berkedip sekali, berarti itu dia level 4. Kita tekan, tahan lagi. Oke, berkedip 2 kali, ini berarti level 5. Oke, berkedip 3 kali, berarti ini adalah di level 6 ya. Kita coba dulu di level 6. Cuma bisa setel untuk suhu kopi ya, untuk susu tidak bisa di setel ya. Itu kelemahan salah satu dari produk ini. Nah, settingan untuk pra-infuse ini factory settingnya itu tidak aktif ya. Jadi untuk menyeting pra-infuse ini kita harus buka dulu.
kita tekan dan tahan kedua tombol ini selama kurang lebih 3 detik. Oke, kalau tombol ini yang muncul tanda merah, ini artinya pra-infuse aktif ya. Ini saya aktifkan. Nah, kalau misalnya kita mau menonaktifkan, itu maka kita tinggal tekan tombol ini. Nah, dia bakal berkedip 3 kali, terus jadi merah. Nah, ini artinya pra-infuse tidak aktif. Oke, kalau kita mau aktifkan kembali, tekan ini, berkedip 3 kali, jadi merah. Nah, ini artinya statusnya pra-infuse berfungsi ya. Ingat, ini harus hanya bisa di setel dalam keadaan posisi standby, mesin belum nyala, dan penutup laci kapsul ini harus terbuka. Untuk kembali, kita harus tekan dan tahan lagi kedua tombol ini. Oke, hingga padam. Nah, ini berarti settingan pra-infuse kita sudah aktif dan sudah oke ya, sudah enter. Jika mau reset kembali ke posisi factory setting, ini dalam keadaan standby, posisi mesin mati, kita tinggal tekan dan tahan kedua tombol ini hingga sekitar 3 detik. Oke, nah, ini berkedip. Ini artinya sudah kembali ke factory setting, baik untuk suhu penyediaan susu, maupun settingan pra-infuse, maupun settingan volume espresso atau susu. Ya, nanti saya bakal jelasin cara setting untuk volume susu dan espresso. Untuk tangki air di sebelah sini ya, ini bisa dilepas. Namun tangkinya tidak terlalu besar ya, ini mungkin sekitar 500 mili atau 800 mili aja, karena memang seduhnya juga tidak terlalu banyak ya. Dan untuk menghidupkan mesin ini tinggal tekan salah satu aja tombol ini ataupun tombol susu. Oke, ini berkedip-kedip ini adalah tanda mesin sedang memanaskan boilernya ya. Jadi biasanya ini berlangsung bakal sekitar 30 detik. Nah, nantinya setelah mesin panas dan siap untuk menyeduh, lampu indikator ini akan menyala terus. Oke, nah ini sudah posisi sudah standby untuk bisa menyeduh ya. Kita langsung coba untuk menyeduh. Saya biasanya pakai Greenfield ya. Jadi biasanya floating susu itu direkomend selalu menggunakan susu segar, dan susu segar itu ada pilihannya Greenfield atau Diamond, atau juga sekarang banyak juga merek-merek lain. Saya sama sekali tidak dibayar, cuman ini adalah susu yang biasanya saya pakai. Ya, jadi untuk mengisi susu, ini kita harus lepas dulu. Nah, di saat kita lepas, ini lampu indikator susu ini akan padam. Dalam artian berarti floating susu tidak berfungsi. Ya, ini untuk melepas kita harus tekan satu tombol ini. Oke. Saya masukkan dulu susunya. Ini saya masukkan secukupnya aja ya, karena memang pemakaiannya juga tidak terlalu banyak. Oke, cukup dipasang kembali. Ini harus dicolokkan kembali. Oke, nah setelah dicolokkan kembali, maka lampu indikator daripada susu ini akan menyala kembali, artian floating susu sudah berfungsi. Oke. Nah, nanti saat menyeduh, saya akan mengajarkan cara menyeting volume. Ya, jadi di saat kita menyeduh espresso, itu kita bisa menyeting volume yang mau kita brew, ya, mau kita ekstrak, yang mana bawaan dari pabrik itu adalah 50 mili. Namun kita bisa setting sendiri. Caranya adalah di saat kita menyeduh espresso, kita tinggal tekan tombol kopi dan itu ditahan sampai dia berkedip. Nah, waktu itu dia bakal brewing. Nah, setelah sesuai dengan ekstraksi sekian mili yang kita butuhkan, itu kita harus tekan sekali lagi untuk menyetop, dan otomatis mesin ini akan memori, akan menyimpan berapa volume yang dikeluarkan untuk brewing ya. Dia bakal jadi memorinya. Demikian juga untuk susu, sama. Saat kita mau brewing susu, kita tekan, tahan. Nah, nanti susunya keluar, ini kedipnya berkedip. Nah, setelah sesuai dengan volume yang kita inginkan, kita tekan sekali lagi. Cuman yang menjadi kekurangannya adalah kalau kita seduh cappuccino ya, milk base, di saat kita menekan tombol susu dan dia sudah frotting susunya, otomatis setelah susunya ini stop mengalir, espresso bakal langsung keluar sendiri. Dan itu juga sepertinya
dia tetap mengikuti setelan pabrikan, ya. Jadi tidak bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita ini, tapi kita akan coba ya, apakah setelah kita memori dia bakal tetap ikut seperti itu ya. Jadi ya, kalau kita mau milk base, setelah kita seduh itu kita tekan susu ya, kita cukup tekan susu, dia bakal keluarin susu. Setelah keluar susu, espressonya otomatis keluar sendiri, selesai. Jadi kita cuma tekan satu tombol, one touch lah istilahnya. Kalau memang kita espresso saja ya tinggal tombol espresso saja. Oke, kita coba. Oke, sini mungkin saya lepas tray ini ya. Ini adalah tray untuk dripnya. Jadi saya mau pakai timbangan ya, karena saya mau menyetel volumenya. Dan seperti mesin kopi pada umumnya disarankan untuk pertama kali sebelum kita mengisi kapsul ya, sebaiknya kita seduh dulu sekali, yaitu biar keluarkan air ya, biar posisi mesinnya panas, dan sekalian untuk menghangatkan gelas kita. Oke, saya taruh dulu. Oke, sekarang kita masukkan kapsulnya ya. Kita masukkan kapsulnya. Kita tutup. Oh ya, jangan lupa ini posisi milk foamnya harus di atas ya. Oke, karena dia lubang pengeluarannya itu di bagian bawah ini. Jadi ini harus diatur ke atas dulu. Nah, sekarang saya taruh dulu, saya pastikan dulu ini bentar, saya setel dulu. Oke, saya mau pastikan dulu ini dia susunya yang kita tarik mau berapa mili ya. Jadi seperti saya bahas, ini kita tekan dan tahan. Nah, ini di atas ini dia berkedip kencang ya. Kalau kita floating susu kadang dia berkedip kencang, artinya dia dalam proses untuk masih memanaskan kembali mesinnya ya. Jadi kita tunggu saja. Ini biasanya berlangsung sekitar beberapa detik, 15 detik atau 30 detik. Nanti setelah mesinnya panas, susunya bakal mulai disedot dan mulai dikeluarkan buih-buihnya. Oke, susu mulai keluar ya. Ini kita timbang. Mungkin dalam case ini saya bakal ambil hanya 70 ya, biar jangan terlalu milky. Oke, 72, stopnya 72. Nah, posisi ini dia sudah langsung seduh espresso ya, langsung keluar espressonya. Nah, ini tadi dia pre-infuse dulu, ini baru lanjut. Oke. Nah, dia stopnya di 138. Oke, berarti 138 dikurangin tadi saya sempat susunya 72, berarti kurang lebih 60 mili. Ya, berarti dia keluarkan 60 mili. Nah, ini nanti saya bakal coba apakah bisa diatur volume espressonya jika kita menyeduh milk base. Secara warna bagus ya, kelihatan di sini ya, ada foamnya warna putih. Ini kopinya agak gelap, di bawahnya agak campuran gitu, jadi berlapis-lapis, layeringnya bagus sih. Kita coba bagaimana dengan rasanya. Agak panas ya. Nah, jadi mungkin ini salah satu kelemahan mesin kapsul gini, karena floating susunya kan kita nggak bisa menyetel suhunya ya. Yang kita bisa setel itu hanya suhu dari espresso. Jadi ini menurut saya susunya sudah terlalu panas. Jadi kalau misalnya di dunia barista, mungkin susu yang terlalu panas itu kurang nyaman ya. Biasanya kan kalau kita buat cappuccino atau kita buat latte itu kan suhu panasnya itu harus nyaman untuk langsung bisa dikecap. Jadi saya coba ukur ini suhunya di berapa. Nah, ini suhunya sih stop di 70. Ya, suhunya stop di sekitar 70 lah, 68 gitu. Menurut saya pribadi ini masih terlalu panas ya. Jadi mungkin kurang nyaman di lidah ya, agak membakar lidah. Apalagi saya sebelumnya kan memang pernah di rumah saya pakai mesin espresso yang manual ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan kopi kapsul gini mungkin terasa agak watery ya, baik susunya
maupun espressonya sendiri ya, pasti lebih enak, itu lebih berasa itu pasti dari fresh bean ya, dari fresh bean yang di grind gitu. Cuman ya ini oke lah, maksudnya untuk waktu-waktu mendesak, karena seduhnya juga cepat kan. Untuk pemanasan tadi kalau nggak salah cuma sekitar 15 detik atau 30 detik dan sudah langsung seduh. Cuman memang karena agak panas ya mungkin tidak bisa langsung diminum, karena biasanya kalau kita pakai mesin espresso manual itu kan biasanya cappuccino atau latte gitu kan nyamannya begitu hangat-hangat bisa langsung diminum. Nah ini sekarang kondisinya bukan hangat tapi panas gitu, jadi mungkin kurang nyaman langsung diminum. Tapi ya daripada nggak ngopi, kalau misalnya lagi urgent, lagi buru-buru, ya mungkin ini oke deh ya. Jadi untuk teman-teman yang punya informasi lain mengenai produk ini ataupun produk yang serupa, mungkin boleh bantu komen dong, atau mungkin ada informasi yang salah yang saya sampaikan, mungkin teman-teman boleh bantu koreksi di komen ya. Untuk teman-teman yang suka dengan channel kami, mungkin boleh bantu dukung channel kami dengan di like, subscribe, dan komen ya. Thank you.